Halo Sobat Fisika dan Bapak Ibu guru hebat lainnya, berjumpa lagi di channel Ai Anita Nurhayati. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai cara membuat soal di Quizizz, sebuah tes online yang sangat menarik dan memudahkan bagi kita semua. Berikut contoh soal Quizizz yang saat ini sedang dikerjakan oleh siswa. Ya, siswa menjawab salah. Oke, maka nanti nilainya 0. Kita lanjut next ke soal nomor 2. Ya, jawaban siswa betul dan menjawab dengan sangat cepat, maka nilainya 970. Menarik ya Bapak dan Ibu. Mengapa kita perlu menggunakan Quizizz? Yang pertama, aplikasinya ringan dan sangat menarik. 2, mudah dibuat dan hasil tes dapat diperoleh langsung. Ketiga, bisa dibuat challenge atau permainan. Dan yang keempat, penasaran bukan? Maka terus saksikan tayangan ini sampai habis. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah silahkan masuk ke Chrome terlebih dahulu, lalu diklik Quizizz. Dan nanti tampilannya sebagai berikut. Join a game itu jika kita ingin menjadi peserta mengikuti tes tersebut. Dan kalau untuk Bapak dan Ibu guru, maka silahkan klik login. Lalu kalau ada pertanyaan seperti ini, karena baru pertama kali masuk, klik continue with Google. Lalu dipilih akun mana yang akan digunakan dan kita tunggu beberapa saat, maka muncul seperti ini. Kita klik add school dan karena kita sebagai guru atau pembuat soal, maka kita tulis a teacher. Dan ini tampilannya Bapak Ibu. Kalau sudah selesai ada nama kita di sini. Di sini ada beberapa tools yang dapat digunakan. Ada create untuk membuat soalnya, explore untuk mencari soal-soal barangkali Bapak dan Ibu perlu. Tinggal diketikkan saja, maka akan muncul beberapa soal. Misal contoh di sini kimia, maka ada beberapa soal yang nanti dapat kita gunakan pada saat pembuatan soal. Kayak My Library itu untuk perpustakaan, soal-soal yang sudah kita buat nanti akan tampil di sini. Dan report itu untuk melihat hasil pekerjaan siswa, sehingga nanti rekapannya di sini ada. Bisa dipahami ya Bapak dan Ibu. Tahap selanjutnya, karena kita mau membuat quiz, klik create, lalu klik quiz. Ya, nanti dituliskan dulu misal materi apa yang ingin Bapak Ibu masukkan atau dibuat soalnya. Misal di sini saya membuat soal pengukuran dan menggunakan fisik di sini ya, karena saya mengajar fisika. Oke. Kalau sudah, next. Oke, tampilan berikutnya Bapak Ibu mau memilih yang mana? Kalau saya di sini menggunakan multiple choice atau pilihan ganda. Setelah diklik, ini tampilan untuk membuat soalnya. Lebih menarik, ada warna kuning, hijau dan sebagainya ya. Oke, di sini untuk mengetikkan soal cukup diketik saja. Di sini saya contohkan ampermeter adalah alat ukur. Nah, untuk optionnya silahkan diketik. Misal option pertama panjang, yang kedua massa, yang ketiga itu adalah waktu, dan yang keempat adalah kuat arus listrik. Jika Bapak dan Ibu ingin menambahkan option, maka cukup diklik yang sebelah kanannya, lalu kita tambahkan jawaban untuk option tersebut. Misal intensitas cahaya. Baik, nah ini untuk jika Bapak Ibu di soal ingin memasukkan gambar, audio, atau video. Lalu setelah itu kita pilih mana jawaban yang betul. Kebetulan di sini jawabannya adalah kuat arus. Nah, yang tahap berikutnya adalah menentukan waktunya. Apakah soal ini dikerjakan sebanyak 5 detik, 10 detik, 20 detik, atau sampai 15 menit juga bisa. Klik save dan nanti akan muncul tampilan sebagai berikut. Ini soal nomor 1 ya. Bapak dan Ibu bisa dilihat. Nah, kalau kita mau menambah soal lagi atau mengedit soal
tadi cukup pakai edit. Nah, new question, kebetulan saya pakai multiple choice lagi. Ini hanya sebagai contoh ya Bapak Ibu. Diketik lagi soalnya, misal di sini A, B, C, D, pilihannya E, F, G, H. Dan kunci jawabannya itu adalah yang E. Karena soal ini mudah, kayaknya 5 detik juga beres ya. Dan kita save. Gampang ya Bapak dan Ibu untuk membuat soal di Quizizz. Ini tampilannya, kita sudah punya 2 soal. Tahap berikutnya adalah kita menyimpan si soal tadi. Cukup dengan diklik save-nya ya. Ntar saya perbesar dulu agar kelihatan. Di save, lalu diisi. Di sini ada title image. Misalkan di sini saya tulis tadi, karena ini tentang pengukuran, maka ditulis pengukuran fisik. Berikutnya kita isi bahasanya menjadi bahasa Indonesia, kemudian grade atau usia siswa untuk mengerjakan itu dari berapa, misalnya ini dari 12 sampai atau dari 9 sampai 12 tahun. Apakah tingkat university? Silakan Bapak dan Ibu diisi ya. Oke, kemudian kita save. Nah, saat ini Bapak dan Ibu sudah memiliki soal yang bisa nanti di-share kepada siswa. Namun saya edit lagi karena tadi di covernya kita tidak membuat foto ya, supaya sebagai ciri khas, maka tinggal diklik. Kemudian kita pilih mana foto yang akan digunakan. Dan di sini saya pakai foto yang ada saja ya. Kemudian klik open, maka kalau sudah beres silahkan di save. Jika sudah diganti fotonya kita save ya, kalau sudah diedit. Nah, berikutnya kita akan membagikan soal kita secara live. Artinya Bapak dan Ibu nanti memimpin pengerjaan dan harus live Bapak Ibunya, jadi harus terhubung dengan koneksi atau komputer. Klik klasik, kemudian continue, dan jika sudah selesai nanti akan ada kodenya. Bisa menggunakan angka-angka itu yang 423762 atau cukup mengklik yang tanda klip ini. Dan kalau sudah diklik tandanya, kita bisa sebarkan melalui WA grup yang ada di kelas kita. Kemudian kita tempelkan alamatnya tadi ke WA grup. Oke, kalau sudah maka live permainan tes ini bisa dimulai dan Bapak dan Ibu menjadi pemimpinnya. Yang kedua, yang memudahkan kita dalam Quizizz adalah kita bisa menggunakan soal yang sudah dibuat atau yang ada list soalnya di Quizizz. Contoh, saya di sini membuat soal, kebetulan belum membuat soalnya, maka saya ingin mencari referensi dari soal-soal yang sudah dibuat dan diupload di Quizizz. Contoh pengukuran fisika. Nah, di sini sudah ada beberapa macam soal yang dibuat. Oke, saya pilih yang ini, pengukuran, diklik. Nah, kelebihan dari Quizizz ini Bapak dan Ibu, kita bisa mengcopy dan mengedit soal-soal yang sudah dibuat, kita bisa mendelete-nya dan kita bisa menambahkan soalnya. Jadi Bapak dan Ibu tidak usah capek mengetik lagi ya. Contoh di sini saya akan mengedit soal nomor 2. Kita contoh dihapus ya Bapak dan Ibu. Kita klik tombol sampah kemudian delete, maka Bapak Ibu bisa lihat tadi soalnya ada 10, sekarang ada 9. Karena soalnya kurang 1, maka kita tambahkan ya. Oke, multiple choice lagi. Pertanyaannya ini hanya sebagai contoh A, B, C, D. Maka nanti jawabannya misal D, E, F, G, H, I dan seterusnya bla bla bla. D, E, F, G, H, I, K, L, M, dan N, O, P. Jawabannya misal D, E, F, waktunya 10 sekon juga cukup. Save ya. 10 sekon itu artinya siswa mengerjakan soal hanya dalam waktu 10 detik. Jadi mereka bersemangat menggunakan waktunya dengan baik untuk mengerjakan soal. Nah, Bapak dan Ibu, kita sekarang punya dua soal yang kedua, di mana tadi untuk yang soal ini kita
copy paste dari yang lain dan kita edit. Sangat memudahkan sekali ya Bapak dan Ibu. Berikutnya kita akan mengirimkan kuis ini bukan dalam live quiz. Kenapa kita pilih yang homework? Karena di sini siswa bisa membuka kapanpun kalau nanti batas waktunya masih ada, dan Bapak Ibu juga tidak harus live juga, tidak harus membuka laptop dan terhubung ke internet, cukup memberikan linknya saja ya Bapak dan Ibu. Kita ulangi caranya, kita tentukan batas waktu pengerjaannya, misalkan seminggu kemudian siswa bisa mengakses soal ini, kemudian kita klik yang ini, setuju. Dan yang terakhir kita kirimkan linknya ini, bisa kodenya atau yang tanda klip tersebut. Bisa dikirim juga lewat Google Classroom. Tapi kan biasanya di Google Classroom Bapak Ibu ingin menulis dulu kata-katanya. Jadi sebaiknya menggunakan yang salin link saja. Dan nanti kalau sudah disalin, ditempel, bisa dikirim ke grup WA atau bisa dikirim ke Google Classroom. Ini tadi yang homework, dan yang ini untuk yang live-nya ya, secara live. Jadi perbedaannya tadi, kalau live berarti Bapak dan Ibu harus mengomando ketika pelaksanaan tesnya. Itu barangkali Bapak dan Ibu, dan jika sudah dikerjakan maka nanti akan ada repotnya ya di sini pengerjaannya. Berikut contoh hasilnya. Di sini sudah ada yang mengerjakan satu orang, ada hasilnya berupa nilainya dan juga berapa dia menjawab benarnya berapa, salahnya berapa, tidak mengerjakan berapa. Lalu kita download, nanti bentuknya seperti spreadsheet yang Excel, dan nanti juga Bapak dan Ibu selain bisa melihat siapa peringkat terbaik dari 1 sampai posisi terakhir, juga nanti ada beberapa orang siswa yang masuk kategori memerlukan perhatian khusus dari kita terkait kesulitan mereka dalam menjawab soal. Nah, ini Bapak dan Ibu hasilnya. Ini tampilan dari yang sudah kita download tadi. Baik Sobat Fisika, demikian pemaparan cara pembuatan soal di Quizizz. Tes menjadi lebih menarik, siswa termotivasi untuk menggunakan seluruh kemampuannya untuk mengerjakan soal dan hasil pun terekap dengan baik tentunya. Terima kasih sudah menonton tayangan ini, semoga tayangan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.